Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai flash dryer. Flash dryer ini hampir sama konsepnya dengan dispersion dryer yang telah dijelaskan oleh temannya. Di sini kita sebetulnya flash dryer ini hal yang sama ya. Flash dryer dengan dispersion dryer. Flash dryer ini kata lainnya adalah pneumatic dryer. Jadi menggunakan udara ya. Langsung aja dalam slide ini kita akan membahas mengenai konsep dasar pengeringan. Hal-hal apa yang mesti kita ketahui sebelum masuk ke dalam pengeringan ya. Kemudian definisi dan fungsi dari flash dryer, bagian-bagian umum pada flash dryer, proses kerja atau flowchartnya seperti apa, kemudian tipe-tipe dari fit untuk flash dryer, serta kelebihan dan kekurangan. Nah, sebelumnya kalian juga harus memahami mengenai konsep pengeringan ya. Jadi jenis transfer panas itu yang kalian tahu apa aja? Yang jelas itu ada 3 ya. Ada apa di sini? Transfer panas bisa dilakukan secara 3 hal, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Kalian harus tahu ini bedanya apa. Kemudian kalian juga harus mengerti mengenai wet bulb dan dry bulb temperatur. Mungkin yang udah sering ke lab pernah tahu ini, kita mengukur kandungan air di batu bara ya. Jadi harus dipahami dulu ini semua, baru kita bisa beralih ke stage berikutnya. Selanjutnya konsep pengeringan. Di dalam pengeringan itu sendiri, kita harus paham tentang kelembapan atau moisture. Di dalam moisture ya, di dalam moisture ini untuk solid itu ada 3 tipe moisture yang ada di mana air itu berada di permukaan solid. Kemudian ini disebut dengan water on the surface. Yang kedua, posisi air berada di dalam pori-pori padatan. Ya, kalian tahu kan padatan yang berpori seperti batu kapur. Tapi ini porinya lebih kecil lagi, kurang mikroskopis gitu. Jadi air bisa masuk ke dalam situ secara kapiler. Nah, itu namanya air yang ada di pori ya, water in pores or capillaries. Nah, yang ketiga tuh jenis yang dia terikat secara secara kristal. Jadi kalau bentuk kimianya ini misalnya NaOH kristal, ada air, dot air, NaCl titik H2O, berarti NaCl yang terkristalisasi ya, berkaitan dengan air. Misalnya seperti itu. Nah, kita lanjut. Ini kan 3 tipe ya, 3 tipe kelembapan. Jadi air ada di permukaan, air ada di pori, dan air yang terikat secara ion molekul ya. Nah, di sini ada grafik, namanya grafik pengeringan. Yang satu grafik pengeringan dilihat dari kandungan airnya berbanding dengan waktu pengeringan. Misalnya kalian melakukan pengeringan pada suhu 120 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan dilakukan misal selama 5 menit. Maka makin lama berjalannya waktu, kandungan kelembapan atau kandungan airnya akan semakin berkurang. Itu yang terbaca ya. Kadang nih di buku-buku ada yang grafiknya A-nya di bawah sama A aksen di atas. Kalau A yang di bawah terus tiba-tiba dia menuju B, ini kan berarti dari A bawah terus dia ke B tuh naik ya. Moisture content-nya dia naik. Dari yang awalnya sedikit terus tiba-tiba naik ke B, ini artinya pada saat awal mau mengeringkan, si sampel ini malah menyerap air di udara. Water yang ada di udara akan diserap sehingga kandungan atau moisture content-nya jadi naik ke titik B. Ada juga A aksen, dimana ya dia turun aja ya, moisture content-nya turun dengan
mulai dari awal dia berkontak dengan udara panas, dia langsung turun nih kandungan airnya. Ini harusnya salah, ini B, ini C, ini D, ini bisa E. Nah, ini kadang juga grafik pengeringan atau drying curve ini bisa dilambangkan dengan tipe B, yaitu laju pengeringan berbanding dengan moisture content. Artinya apa? Jadi pada kondisi awal di A, ini A-nya bisa di atas nih. Ini B, ini A bisa di atas ya, bisa di bawah. Kayak tadi sama. Moisture content-nya tiba-tiba naik, turun. Nah, ini B, C, D, E. Kemudian sebelumnya saya udah bilang kan tadi di sini ada A aksen dan A biasa. Antara penyerapan udah di sini kan tadi ini B ya tadinya harusnya. Ini ada A aksen di atas dan A di bawah. Adanya air yang diserap dan air yang dilepas ini pada umumnya bisa diabaikan ya, karena jumlah yang diserap airnya tuh sangat sedikit. Jadi kadang diabaikan, sehingga pada grafik ini tuh dia mempersingkat dari A langsung ke B, C dan D. Jadi di sini langsung A, dianggap dia standar, maksudnya air udaranya atau solidnya ini akan mengalami pengeringan dengan laju yang konstan. Pengeringan dengan laju yang konstan ini, rate of drying-nya ini rate ya, laju ya, konstan. Jadi artinya pada saat periode di sini AB, ini ada padatan nih, ini ada air di pori-pori ya. Air di pori-pori ini mengalir secara konstan ke permukaan, sehingga air di permukaan ini terjaga. Ada air di permukaan nih. Ada air di permukaan, dan di sini ada laju pengeringan. Nah, dia ngering ya. Pada saat air di bawah ini naik ke atas, ini terjadi constant rate ya, constant rate of drying. Air di permukaan menguap itu dari A ke B. Kemudian pada saat air di permukaan udah habis, maka dia akan jatuh ke stage pertama, first stage of drying ya. First falling rate period biasanya. First falling rate period yaitu pada saat air di permukaan di sini sudah hilang, sehingga yang bergerak adalah air di kapiler naik ke atas. Cara gambarnya gini aja deh. Air di permukaan udah nggak ada, tinggal yang di pori-pori naik ke atas nih. Nah, tapi karena di sini udah berkurang, maka laju pengeringannya juga berkurang. Oke. Setelah laju pengeringannya nggak ada, dia udah nggak linear lagi turunnya, tapi udah langsung ke C ke D. Udah namanya second falling rate period, dimana di air di permukaan udah nggak ada, sehingga laju pengeringannya juga udah semakin rendah ya, atau mendekati 0. Jadi air di sini udah nggak ada, ini constant rate, air di permukaan pori-pori juga udah nggak ada, dan di sini udah di ionnya udah hampir tinggal di ion-ion aja ya, yang berbentuk kristal H2O, ion kristalnya aja, dan itu pun juga udah bisa dihilangkan menggunakan second stage ini. Seperti itu. Ini adalah konsep dasar pengeringan.